Halo, sekarang kita lanjut pembelajaran JavaScript. Kali ini topiknya adalah destructuring. Oke, kita lanjut. Destructuring itu apa sih? Itu adalah fitur yang digunakan untuk mengambil value dari array atau objek dan disimpan ke dalam variabel-variabel baru secara masif. Untuk lebih mengerti, kita langsung ke praktek kali ya. Untuk yang pertama itu kita contohnya destructuring untuk array. Nah, coba kita buat satu array yang isinya nama-nama buah. Enggak, salak, jeruk, anggur, durian. Cukup. Nah, kalau umumnya kan kita ngambil, misalnya kita pengen ngambil nilai dari mangga dan salak. Kita kan biasanya buat nih, misalnya cons buah satu sama dengan list buah, kita menggunakan indeks. Misalnya ambil yang indeks yang salak misalnya. Cons buah 2 sama dengan list buah indeks pertama. Semuanya kan udah paham ya. Kalau di array itu kita menggunakan indeks dimulai dari 0. Berarti mangga adalah indeks ke 0, salak indeks ke 1, jeruk indeks kedua, anggur indeks ketiga, dan durian adalah indeks keempat. Nah, misalnya kita ambil indeks 0 dan indeks 1. Coba kita print ya. Nih, udah keluar mangga dan salak. Oke, umumnya kan seperti ini. Nah, kalau dengan cara destructuring itu lebih simple sih. Dan bakal banyak ditemuin untuk untuk pembuatan code React nanti dan Express. Jadi untuk di awal ini kita coba pahamin dulu ya. Oke, cara di starter ini gimana sih? Gini, di sini bisa kita langsung buat misalnya buah pertama, buah kedua, buah ketiga. Nah, kalau kita console.log lagi, kedua, buah ketiga. Coba kita mangga, salak, dan jeruk. Jadi secara tidak langsung dia bakal langsung yang pertama ini akan mengambil nilai yang pertama juga. Yang ada yang kedua dia bakal ngambil yang kedua. Dan yang ketiga bakal ngambil yang ketiga. Nah, dan ada satu lagi namanya spread operator ya. Bisa menggunakan titik tiga buah lainnya. Nah, jadi kan kita yang pertama ini bakal ngambil mangga. Yang kedua bakal ngambil salak. Dan ketiga ngambil jeruk. Nah, dan titik tiga buah lainnya ini akan mengambil sisanya. Kalau kita print buah lainnya, kita save. Kita hapus dulu ya. Nah, di sini bakal ada mangga, salak, jeruk, dan di sini ada array, anggur dan durian. Jadi, buah lain ini bisa menyimpan nilai-nilai yang tidak kita ambil di awal nih. Nah, jadi kan perbandingannya yang pertama dan kedua kan jauh lebih simpel yang kedua kan ya. Jadi itu kenapa kita menggunakan destructuring.
Ini contoh kasusnya untuk array. Jadi caranya seperti ini ya, baris ketujuh nih. Cons, terus buka kurung siku. Nah, ini bebas ya, ini sebenarnya nama variabelnya. Terserah kalau kita buat ini misalnya 1, 2, 3 juga bisa. Tapi ini harus diubah juga ya. Berarti ini juga 1, 2, 3. Jalan lagi. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah nama variabel dan ini bebas kita sebutin apa aja, dia kan otomatis ngambil indeks pertama, indeks ini ngambil indeks yang ke, nah begini, indeks yang kedua, yang ketiga gitu seterusnya. Sedangkan titik tiga ini adalah mengambil value-value yang ada di array itu yang tidak disebutin di 1, 2, dan 3 gitu. Di sini adalah anggur dan durian. Oke, untuk penggunaan destructuring di array adalah seperti itu. Nah, kali ini kita lanjut ke destructuring di objek. Nah, mirip juga sih penggunaannya seperti yang di array. Coba kita contohin ya. Oke, kita buat satu objek. Ini kita hapus dulu ya. Kita buat satu objek yang namanya adalah buku. Nanti buku ini mempunyai properti judul, harga, halaman, bab, sama pengarang. Di pengarang ini juga isinya adalah objek lagi. Itu nanti ada nama dan negara. Nah, kalau umumnya kan kita misalnya mau ngambil eh, judul dari buku ini kan biasanya gini nih. Cons judul. Cons judul sama dengan buku.judul. Kalau kita mau ambil cons harga misalnya. Buku.harga. Coba kita print ya. Judul, harga. Ini kita hapus. Oke, kita dapat nih. Harry Potter sama 250.000. Nah, kalau cara destructuring gimana sih? Nih, kita contohin ya. Itu jauh lebih simpel. Kita misalnya ini, salah. Cons di sini pakai kurung kurawal. Ya benar kurung kurawal. Ini adalah nama objeknya adalah buku kan. Nah, di sini tinggal kita kalau ini kita harus sesuai propertinya ya. Misalnya kita ambil yang judul dan harga. Jadi di sini kita harus judul, harga, koma, misalnya halaman juga deh. Oke. Sekarang coba kita print. Oh iya, ini karena tadi di sini ada variabel judul, jadi ini kita komen dulu ya, biar nggak error. Karena ada duplikasi di sini juga kita pakai cons judul di sini. Nah, jadi nggak boleh. Oke, sekarang kita coba print judul, harga, halaman. Kita hapus dulu, save. Nih, dengan satu baris ini kita bisa mendapat nilai 3 dari judul, harga, dan halaman. Kalau pengen ngambil bab dan pengarang juga bisa, tinggal bab, pengarang. Coba kita print ya. Bab, pengarang. Nih, sudah keluar nih. Babnya ada 200 dan pengarangnya ini ada. Nah, kalau pengarang itu isinya masih objek juga ya gitu. Nah, kalau misalnya cuman pengen ngambil nama pengarang, pengarangnya kan dikasih objek nih. Misalnya
kita cuma pengen namanya aja gitu. Itu bisa. Itu bisa di structure ini bisa kita buat lagi seperti ini. Kasih titik dua, kurung kurawal lagi. Salah. Di atas ya. Kasih titik dua, kurung kurawal lagi. Misalnya kita pengen ngambil namanya aja ya. Nama. Nah, di sini kita ambil namanya. Yang didapat jadinya JK Rowling, bukan objek lagi. Nah, jadi bisa gini ya. Di dalam distract string itu bisa bisa kita pecah lagi karena ini adalah objek, bisa kita distract string lagi nih. Pengarangnya kita cuma mau ngambil namanya aja. Kalau mau negaranya juga bisa, tinggal koma negara. Kita print lagi di sini. Koma negara. Tuh, keluar kan Inggris. Nah, kalau di objek bisa nggak pakai spread operator yang pakai titik tiga itu? Bisa juga. Misalnya yang ini kita hapus aja ya. Misalnya kita cuma ngambil judul harga dan sisanya kita buat info lainnya. Nama variabelnya info lainnya. Berarti sini kita hapus juga. Yang kita print itu adalah info lainnya. Nah, oke. Nih, biar lebih jelas ini kita hapus dulu. Nih. Jadi yang didapat itu dari judul itu adalah Harry Potter, harga itu adalah 250.000, sedangkan info lainnya itu adalah sebuah objek yang isinya adalah halaman, bab, sama pengarang. Pengarang ini juga isinya objek lagi tuh, ada nama, ada nama. Jadi seperti itu. Jadi selain judul dan harga, semuanya dimasukkan ke dalam variabel info lainnya. Pakai titik tiga gini ya. Oke, kita balik lagi ke materi. Nah, jadi semoga destructuring object udah paham ya. Nanti sering-sering latihan aja untuk destructuring array dan destructuring object itu soalnya ini bakal berguna banget. Oke, kita lanjut. Nah, destructuring di function parameter. Nah, kalau di sini kan ada satu function parameternya itu bisa kita buat destructuring lagi. Oke, kita cobain lagi ya. Ini kita tetap pakai objek yang tadi deh. Misalnya kita punya function print info buku misalnya. Kalau dulu kan, kalau biasanya kita kan buat misalnya yang pertama itu adalah nama misalnya. Bukan, judul. Koma yang kedua misalnya harga. Console.log judul, koma, harga. Nah, untuk menggunakan fungsi ini kan berarti pertama kita harus kirim parameter judul dan harga. Nah, caranya kan gini ya. Misalnya berarti kita print info buku, buka kurung. Kita pengen judulnya itu ngambil dari sini ya, dari objek yang buku. Jadi kan kita harus buku dot judul, koma, buku dot harga. Nah, kalau kita jalankan dia bakal melakukan perintah ini. Nah, cuman nih kadang-kadang kan satu fungsi itu kan parameternya bisa banyak ya. Dan kalau begini kita harus ngirimnya harus berurutan gitu. Harus judul dulu baru harga gitu. Kadang-kadang kan kalau udah banyak misalnya di sini ada hmm, nama pengarang misalnya ya. Nah, tunggu. Nama pengarang. Berarti di sini kita harus koma lagi buku dot pengarang dot nama. Nah, Harry Potter 250.000 harganya, nama pengarangnya J.K. Rowling. Nah,
nggak ada yang salah sih dengan cara yang ini. Tapi eh, dengan destructuring kita bisa lebih simpel lagi. Nah, misalnya kita buat satu fungsi lagi ya, function print info buku 2 misalnya. Nah, kita di sini kita buka kurung kurawal lagi, kita bisa buat propertinya apa sih yang mau kita ambil, misalnya judul, harga, dan halaman ya. Judul, harga, halaman. Ini kita print coba. Judul, buku, halaman. Nah, cara manggil fungsi, menggunakan fungsinya itu lebih simpel jadinya. Print info buku. Yang kedua, jangan lupa. Yang kalau tadi kan kita ngirimnya harus satu-satu nih, buku.judul, buku.harga, buku.pengarang.nama. Kalau gini kita tinggal kirim aja nih. Langsung satu objek ini langsung kita kirim nih. Buku. Oh, ini harga ya, salah. Jadi judul, harga, halaman. Nah, dengan kita kirim satu objek buku yang di dalam propertinya itu ada judul, harga, dan halaman, dia bakal langsung ngeprint sesuai dari propertinya. Misalnya judul Harry Potter, harga 250.000, halaman 10.000. Nah, gitu. Jadi kan dengan menggunakan destructuring ini eh, dia bisa dijalankan di parameter fungsi juga nih. Jadi eh, waktu manggil fungsinya kita tinggal kirim objeknya aja. Beda kayak cara yang pertama, kita harus kirim satu-satu nih. Dan ini kalau penanganannya cukup ribet nih. Kalau kita kebalik aja misalnya, kadang-kadang kan kita ini kan masih 3 parameternya. Kadang-kadang kita kalau udah banyak itu kadang-kadang suka kebalik, informasinya jadi salah nih. Misalnya di sini harga, koma. Nah, kalau kita coba jalanin, ini coba kita ini dulu ya, biar nggak terlalu banyak printnya. Nih, di sini kan langsung jadi salah kan, tapi nggak error. Nih, sedangkan di sini dia minta judul, tapi kita ngasih harga gitu. Udah kebalik jadinya. Judulnya jadi, nih yang di print kan judul yang pertama. Jadi judulnya 250.000, harganya jadi Harry Potter, sedangkan nama pengarangnya jadi J.K. Rowling. Nah, ini kan kebalik. Nah, kalau ini kita harus kayak teliti banget. Jadi nggak boleh ada salah posisi eh, untuk urutannya. Sedangkan kalau cara yang kedua ini, kita nggak usah peduli urutannya lagi. Jadi selama objek yang kita kirim itu mempunyai properti judul, harga, dan halaman, dia kan pasti otomatis yang di print itu bakal benar. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ya. Default value atau alias. Nah, ya, di destructuring itu juga kadang-kadang kita butuh membuat satu default value atau alias. Kalau default value itu jadinya gini. Kita contohin di function ini ya. Ini coba kita komen dulu deh, biar nggak kebanyakan. Nah, untuk default value itu kadang-kadang kita butuh, misalnya di sini ada kita buat koma, apa ya, info apa lagi ya? Buku itu misalnya eh, penerbit misalnya, penerbit. Nah, kalau kita pengen bikin default value-nya itu setelah penerbit kita buat sama dengan, nah kita pengen isi default value-nya apa? Gramedia misalnya. Gramedia. Kita print ya, penerbit. Nah, ini kita hapus dulu konsol dulu. Nah, waktu kita print,
di objek kita ini kan, yang ini dihapus aja biar nggak ganggu. Di objek buku ini kan properti penerbit nggak ada ya. Karena nggak ada, dia bakal ngambil default value-nya nih, Gramedia. Tapi, semisal di objek kita itu ada misalnya penerbit titik dua, apalagi penerbit ya. Eh, buat aja deh nama penerbit. Ini kasih koma. Penerbit. Kita save. Nah, ini jadinya nama penerbit, bukan Gramedia. Tapi ketika di dalam objek buku itu tidak ada properti penerbit, dia akan otomatis ngambil default value gitu. Nah, kalau alias gimana? Nah, alias itu juga misalnya halaman ya. Kita pengen di sini kan propertinya halaman, tapi nanti kita nggak mau nyimpen dia di eh, variabel halaman juga. Nah, kita bisa buat aliasnya di sini. Itu pakai titik dua misalnya, eh, pakai pengen kita singkat misalnya HLMN misalnya. Nah, ini kalau kita panggil halamannya sih udah jadi error nih. Harus kita panggil halamannya harus kita panggil jadi HLMN. Nah, gitu. Keluar kan tetap 250.000 nih. Nah, jadi kalau pakai ls itu kita menggunakan titik setelah nama propertinya halaman, kita kasih titik dua, nama aliasnya apa. Misalnya hal gitu aja juga nggak apa-apa. Hal gitu. Nah, tetap keluar. Nah, seperti itu untuk penggunaan alias dan default value. Oke, untuk destructuring sih materinya cukup sampai di situ aja. Nanti kalau mau lihat link demonya bisa langsung ke Kode Sandbox ya. Udah ada di sini. Nah, untuk tugasnya itu coba berlatih menggunakan destructuring array, object, function, gunakan juga alias dan default value. Menggunakan contoh data yang lain ya, bebas apa aja. Intinya banyak-banyak latihan biar paham aja gimana cara gunain destructuring array, destructuring object, terus function parameter, alias, dan default value. Karena ini bakal di JavaScript sekarang bakal sering banget digunain. Oke, terima kasih.